Jujur kalau aku lulus kuliah computer science tahun ini kayaknya aku takut deh. Kalau kalian lihat ya sekarang, aku buka LinkedIn kemarin ya, nyari entry level job gitu ya. Mau lihat entry level job, software engineering atau AI engineer atau apapun, entry level job lah ya. Ini tuh buat orang-orang yang baru lulus dari kuliah, masuk ke industri pekerjaan. Minimum requirement apa? Minimum 3 years experience. Minimum bisa tech stacknya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa deploy ini, pernah deploy production grade environment, kayak itu kan udah bukan entry level lagi gitu ya. Nah, gimana caranya orang mau masuk entry level job baru lulus kuliah kalau entry level jobnya itu requirementnya minimum pernah 3 tahun kerja. Terus jadi begitulah ekspektasi software developer di tahun ini ya. Lumayan serem, lumayan menakutkan, dan kebanyakan ekspektasi ini pada hari ini seperti kayak seolah-olah ekspektasi orang-orang senior developer dengan gaji junior developer sekarang. Jadi di podcast ini kita mau bahas tentang itu, kenapa bisa terjadi seperti ini sekarang, apakah AI membunuh pekerjaan software developer, dan di akhir dari video ini kita juga akan bahas bagaimana caranya kalau kalian baru lulus kuliah, kalian bisa navigate this very tough environment right now lah. Jadi tonton sampai akhir, oke? Hai, nama saya Raymond Harrison. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang dan saya sekarang kerja sebagai AI engineer di Singapura. Hai, nama aku adalah William. Aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia dan aku kerja di real estate sebagai mixed role dari BDM, PM, APM, leasing manager, dan lain-lain. Oke, mari kita grab kopi kalian masing-masing. Hari ini aku minum soy milk. Aku minum wine seperti biasa. Nah, kita ngobrol santai sambil minum kopi atau susu atau wine atau apapun. Dan welcome to Go Vlog Ngopi Merantau. Yep, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang the insane expectations of junior developers this year. Dan menurut aku sekarang ini kita lagi melihat perubahan terbesar industri software ya, dari semenjak terlahirnya internet. Dan ini bukan cuman karena AI doang ya, tapi karena banyak hal yang telah berevolusi selama ini. Dan sekedar cerita, kalau kalian cari role buat junior developer di LinkedIn sekarang, itu tuh udah langka gitu. Udah gak banyak orang yang cari junior developer. Kebanyakan orang carinya mid level atau senior developer. Dan katanya kalau dibanding tahun 2019, tahun ini tuh role-role yang open buat junior developer udah decrease by 50%. 50% dari pekerjaan junior developer dihapus dari permukaan dunia ini. Kalau gitu orang baru lulus kuliah, baru lulus dari sekolah computer science, mau gimana gitu, mau cari kerja gitu ya. Oke, aku juga di sini mau shout out ke satu YouTuber yang namanya Sajat Kader, dimana banyak informasi yang aku akan sampaikan di sini aku juga nonton dari salah satu videonya dia. Jadi credits to him. Jadi junior developer hari ini itu bukan seperti junior developer kayak zaman dulu, zaman sebelum ChatGPT ini terlahirkan gitu ya. Dulu kalau perusahaan mau cari dan hiring junior itu, mereka tahu orang ini tuh bakal banyak nanya, bakal bikin bug gitu di softwarenya ya, bakal belum terlalu jago, dan pasti bakal perlu di code review dan lain-lain, dan kerjanya bakal pelang. Karena ya memang fungsinya junior developer ini tuh buat belajar dulu. Kalau hari ini junior developer, lihat requirement-nya apa aja ya. Orangnya harus langsung bisa produktif, langsung bisa create production grade software gitu dan lain-lain, kayak kan gak masuk akal gitu. Kalau kita travel back in time ke mungkin tahun 2018 gitu, kita ngomong junior developer perlu experience-nya apa aja, minimum 3 tahun pekerjaan lah. Kayak mereka juga fuck gitu. Tapi sekarang semua seperti itu. Jadi apa yang berubah? Jadi kita lihat dulu sedikit dari sejarah pekerjaan software developer ini sejak tahun 2019 ya. Jadi pada 2019 software developer tuh lagi lumayan jaya-jayanya ya gitu, dimana orang-orang mau nggak lulus coding interview, ditanya pertanyaan coding terus aku nggak bisa, oke, kamu hired gitu, asal kamu punya sertifikat lulusan sekolah computer science gitu, langsung diambilin ya. 2020 apa yang terjadi? 2020 COVID. Karena COVID perusahaan banyak yang panik. Aduh, gimana nih? Mulai pecat-pecatin engineer.
karena mereka nggak tahu gimana mereka kerja. Tapi 2021 karena COVID juga dan government mau mulai mengembangkan ekonomi walaupun pada saat itu masih peak-peaknya COVID gitu ya, dan pada saat itu semua orang perlu software gitu kan. Semua orang lagi meeting semua online. Mau order makanan semua harus pakai Grab, Gojek karena kita nggak bisa keluar gitu kan. Semua dikarantina dalam rumah, jadi semua orang perlu software, semua orang perlu software engineer. Pada saat itu government pun ngasih banyak suntikan dana untuk perusahaan-perusahaan biar tetap bisa hidup di zaman COVID ini. Jadi apa yang perusahaan-perusahaan gunakan dengan duit-duit ini yang dikasih pemerintah gitu? Hiring banyak software engineer lagi. Jadi tahun 2021 mau jadi software engineer ini engineer tuh gampang banget. Asal kamu bisa print hello world kayaknya. Asal bisa coding dan bisa bernafas, kalau menurut si Sajat Kader ini gitu, kamu diterima. Jadi pada saat itu semua orang hiring ya. Mindsetnya tuh hire dulu, pikir nanti ini orang mau disuruh ngapain, hire dulu aja gitu. Sekarang lagi ada duitnya kan. Jadi semua orang hiring. Oke, dari semua orang hiring ini, terus 2022 apa yang terjadi? New normal kan, semua mulai balik ke normal. Orang mulai bisa ke mall lagi, orang meeting bisa mulai face to face lagi kan. Orang udah gak banyak pakai Zoom lagi. Dulu kan semua orang pakai Zoom gitu. Apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan kayak Zoom gitu. Waduh, software engineer-ku banyak banget ya, mahal-mahal semua ini. Pecatin, semua pecat. Mulai orang tuh banyak yang di layoff dan banyak orang udah nggak terlalu mau entry level lagi. Jadi di sini mungkin pada awalnya mulai downfallnya pekerjaan-pekerjaan software engineer tuh dari sini. 2023 udah orang hiring udah mulai slow down ya. 2023 apa yang terjadi? Big bossnya datang, ChatGPT terlahirkan ya. Waduh. ChatGPT terlahirkan, terus semua orang mikir, dengan adanya ChatGPT bisa bantuin kita coding, ngapain kita perlu banyak orang ya? Semua software engineer bisa digantikan dengan AI. Ceritanya seperti itu pada itu. Jadi 2003 mulai orang banyak dipecat lagi, makin dipecat terus. 2024 itu waktu aku lulus ya, tahun kelulusan aku tuh 2024 orang mulai nyadar kayak, wah ternyata sekarang satu engineer yang menggunakan AI bisa mengerjakan seperti sebuah senior engineer yang pada zaman dulu perlu beberapa bulan bisa dikerjakan beberapa minggu dengan satu junior engineer yang bisa pakai AI ya. Atau ya pokoknya jadi ekspektasinya sangat berubah. Semakin banyak orang dipecat. Jadi pada saat 2024 aja aku udah kesusahan cari kerja. Aku lulus tahun 2024 tuh aku harus apply ke 160 pekerjaan baru dapat kerja gitu, yang pantes lah di Singapura itu tuh. Emang ada berapa yang kamu tolakin? Ngeri nggak tolakin Tigri? Enggak, selain Ngeri kan terima. Oke, waktu aku apply 160 pekerjaan ini tuh sebagai konteks aku diterima di 3 perusahaan dulu. Dan dari 3 perusahaan ini ya aku tolak 2 lah. Aku terima 1 dan jadi pekerjaan di 3 pertamaku. perusahaan itu tuh kamu offernya tuh langsung jebret 3 atau Enggak, ya satu-satu dulu. Jadi offer pertama dateng, aku lihat package-nya kurang bagus. Aku tahan dulu sampai dapat offer kedua. Ternyata offer kedua lebih jelek ya. Jadi aku coba tahan terus yang offer pertama, terus dapat offer ketiga. Offer ketiga paling bagus. Ya udah aku buang offer pertama, aku ambil offer ketiga ya. Tapi itu juga udah sangat susah gitu ya. Cari pekerjaan pada tahun 2024. Terus kamu tahan-tahannya gimana? Apalah. Koko soalnya pernah dapat 2 offer. Minta extend deadline atau enggak pura-pura negosiasi lagi Kalau kita dapat offer, kita bisa bilang, "Oh, I have a competing offer" gitu. Aku punya competing offer, gimana apakah ini is this the best package you can give me gitu. Atau masih bisa negosiasi lagi. Ya kayak gitu kan. Sebenarnya package yang kedua aku jauh lebih jelek ya. Tapi memang betul aku punya competing offer kan. Walaupun lebih jelek, aku ngomong gitu doang biar offer yang pertama bisa, waduh, mungkin aku bisa kehilangan orang ini. Oke, push sedikit lagi, semacam gitulah. Atau strategi itu. Ya terus kalau misalnya mereka ngomong, "Oh ya udah, I mean you can take the other offer if you don't want to accept this offer cause the Ya udah, itu resikonya hilang. Aku juga baru loncat pekerjaan, sekarang aku di pekerjaan yang baru dan aku baru banyak riset cara menegosiasi gaji. Kalau kalian mau episode tentang cara menegosiasi gaji, boleh bikinin, silahkan komen di bawah ya. Itu ada trik-triknya. Itu tahun 2024, jadi tahun 2024 aja udah mulai susah. Masuk ke tahun 2025 dan tahun 2026 dimana AI ini makin jago, makin pinter, dan
pada saat ini apa yang mungkin pada zaman dulu perlu satu tim, beberapa senior developer dan beberapa junior dan beberapa mid untuk mengerjakan sebuah fitur besar gitu ya. Mungkin pada saat ini satu orang mid level developer juga cukup. Tinggal satu mid developer ini di-equip pakai AI, bisa mengerjakan apa yang dulu perlu satu tim untuk mengerjakan ya. Jadi di sini orang-orang tuh makin banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi landscape industri software engineering ini tuh semakin kompetitif, kadang semakin tidak masuk akal, ya semakin susah aja pokoknya. Dan dengan lahirnya AI ini yang awalnya udah mulai turun, kayak udah mulai kebakar, dengan ChatGPT lahir, siram minyak, makin kebakar gitu. Claude dan Anthropic datang dengan Claude dan sumber kerosin juga, jadi apinya makin besar terus guys. Ya begitulah, you guys get the picture. Jadi oke, kita masuk ke segmen berikutnya di mana AI ini sudah merubah cara pekerjaan software engineering ini guys. Dulu misalnya orang tuh perusahaan hire software engineer tuh mereka cari orang yang bisa coding, yang bisa bisa membuat sebuah fitur yang mungkin sudah didesain dan direncanakan oleh mungkin project manajernya. Jadi project manager kasih requirement, oke, aku mau kamu bikin hal yang seperti ini. Software engineer-nya coding menurut kayak yang kita sebut requirement-nya si project engineer ini. Tapi sekarang udah software engineering udah gak gimana terlalu mentingin kemampuan kalian untuk coding lagi, tapi mereka lebih mikirin kemampuan kalian untuk tahu fundamental dan bisa berpikir kritikal supaya kita bisa mendesain dan membuat sesuatu hal, konsepnya dulu, terus codingnya kasih siapa? Codingnya kasih ke AI, suruh AI-nya aja yang coding. Kita asalkan architecture dari softwarenya semua kita udah desain duluan gitu. Mungkin pekerjaan kebanyakan dari software engineer sekarang itu bisa dibilang lebih seperti project manager, dimana kita menjadi project manager yang kasih requirement-nya, yang codingnya siapa? Yang codingnya ya AI tool kita. Tapi gak artinya kita sebagai software engineer juga bisa full pakai AI gitu. Kalau kita harus bisa ada balance, dimana kalau kita cuman kasih requirement doang terus kita suruh AI-nya coding tapi kita nggak tahu AI-nya coding apa, kita nggak ngerti apa yang AI-nya ngetik, ya kita buta aja gitu. Kayak misalnya AI-nya, untuk melakukan fitur ini salah satu caranya aku harus bocorin semua password kamu, tapi kita nggak ngerti apa yang AI-nya coding karena kita cuma suruh doang dan kita nggak ngerti kalau ini terjadi ya produk kita ya jelek lah. Jadi kita juga masih bisa harus ngerti apa yang AI ini lagi coding. Jadi kalau kita lihat AI ini lagi coding apa, terus kita lihat ini kayaknya ngaco nih, kita harus bisa stop dan kasih tahu, ini salah, kamu harus melakukan dengan cara ini. Jadi nggak bisa kita semua harus serahin ke AI doang juga gitu ya. Jadi kita masih harus tahu fundamental basic dari coding itu tersendiri. Jadi pada hari ini itu coding itu nggak cukup gitu ya. Ini perubahan salah satu yang paling besar. Coding itu bukan lagi differentiator. Semua orang bisa bikin aplikasi, semua orang bisa bikin API gitu. Tinggal minta AI aja yang bikinin. Tapi yang sekarang mulai dicari perusahaan itu reasoning. Kenapa kalian melakukan ini? The way you do it, architecture-nya ya, debugging-nya. Soalnya AI kadang salah, kita harus bisa debugging juga ya. Dan kita lebih harus bisa berpikir secara product design gitu. Karena AI itu bisa generate code kita, tapi AI itu belum tentu bisa ngerti konteks dari perusahaan kita. Kalau misalnya kita kebanyakan serahin ke AI juga nggak bagus, seperti kasus waktu tahun lalu atau tahun ini ya, Amazon. Tahu Amazon, mereka punya web service namanya AWS kan. Amazon Web Services. Jadi banyak dari banyak dari software ini tuh tinggal atau kita sebutnya hosted di dalam di AWS. Contohnya seperti Netflix. Kalau nggak salah waktu itu tuh ada suatu hari tiba-tiba semua website major website down gitu. Netflix gak bisa dibuka, semua down gitu. Kenapa? Karena AWS server tiba-tiba down. Kenapa AWS server tiba-tiba down? Rumornya karena waktu itu AWS ngomong, kita nggak perlu software engineer lagi, sekarang software engineer digantikan AI. Mereka pecatin semua software engineernya. Nggak lama servernya langsung down gitu. Udah gitu ya, time to hire them back. Jadi mereka cari lagi. Jadi ya nggak boleh semuanya diserahin ke AI juga lah ya. Karena AI juga belum tentu mengerti konteks dari perusahaan kita. Jadi pada hari ini punya degree itu degree itu apa sih? Sarjana ya? Sarjana. Pokoknya punya gelar. Punya gelar itu tuh nggak cukup.
Karena sekarang semua orang juga bisa punya gelar gitu ya. Dan gelar ini bisa menunjukkan apa? Menunjukkan kamu misalnya bisa coding gitu. Itu udah nggak cukup gitu. Kita harus memikir lebih. Kalau misalnya dulu engineer cuman oke, dikasih task kita kerjain, sekarang kita harus memikir dalam bisnis konteks, jadi ekspektasinya udah berubah lah gitu. Karena pekerjaan yang dulu dikasih ke junior engineer seperti misalnya minor debugging atau dokumentasi gitu, itu semua sekarang bisa dilakukan dengan AI dengan jauh lebih baik gitu daripada manusia ya. Jadi mereka tuh udah gak gimana nyariin junior engineer, mereka lebih banyak nyariin kayak misalnya mid atau senior engineer yang bisa lebih berpikir lebih luas gitu. Jadi sekarang apa kalau kalian baru lulus sekolah, untuk bisa survive, untuk bisa cari kerjaan di situasi seperti ini gitu, apa yang kalian harus lakukan gitu ya. Soalnya yang susah ini, dulu misalnya kita semua belajar dari kesalahan gitu. Misalnya kita coding terus ada bug tertentu, to debug that kita belajar. Kalau sekarang AI semua yang kerjain hal tersebut, kita belajar dari mana juga gitu. Jadi skill set yang industri cari ini sekarang mungkin sedikit lebih berbeda. Dimana kalau kalian mau prepare untuk mendapatkan pekerjaan dan kalian preparasinya ini masih melakukan hal-hal yang tradisional, seperti hafalin sintaksnya Python, hafalin sintaksnya Java gitu, cara ngetik hello world gitu ya, print hello world di Python, di Java, di JavaScript, di C++ dan lain-lain. Kalau kalian hafalin itu semua udah nggak guna gitu. Soalnya secara sintaks mah AI bisa lakuin. Print hello world mah sesuatu yang sangat maksudnya ya you get the point lah. Maksudnya sintaks udah nggak terlalu penting lagi. Yang penting itu cara berpikir kalian. Jadi kalau kalian misalnya ngafalin sintaks dibanding mementingkan cara berpikir dan lain-lain, cara menstrukturkan algoritma seperti let's say doing lead code gitu ya, you will have this mismatch of expectations with the industry gitu, dimana industri udah gak gimana perlu tahu lagi kamu di resume pernah bisa language apa aja ya, mungkin masih ada tapi mereka nggak terlalu mentingin gitu. Familiarity is good, tapi in-depth knowledge of the syntax itu bisa AI juga bisa bantuin kalian lah. Nah, sekarang masalahnya GPT dan lain-lain. Koko dengar katanya AI kayak begitu tuh they're not profitable gara-gara harga token dan lain-lain. Setiap kali mereka operate AI-nya, it cost more to them, lebih banyak mereka nge-spend money than how much they earning gitu loh pas orang-orang make. Berarti di industri ini AI juga gara-gara industrinya kurang profitable, kenapa orang-orang bisa ngelakuin ini selamanya gitu loh. Yang ada pasti AI juga harganya nambah dong dari token price dan lain-lain. Sekarang mereka bisa survive ya karena government grant, but eventually the cost of running AI will eventually go down with better GPUs, better hardwares and everything, better research and more efficient models. Running AI models will be cheaper and cheaper lah eventually gitu. Tapi right now it's still very expensive and it's not profitable lah. That's why a lot of AI companies are burning investors' money lah. Yeah, does that answer your question? I don't know. If it's sustainable in the future, then it is. Kalau misalnya nggak sustainable sekarang, I don't know how long will the industry will keep on running. I mean, whether it's sustainable or not, itu the way they sustain right now is karena mereka menjanjikan their potential in the future gitu. Soalnya everyone have seen what AI can do and they believe in the potential, and that's why investors keep pouring in money to get a piece of their pie whenever they become sustainable in the future. So right now semuanya is they are hoping on potential ya. Anyways, balik lagi ke advice buat kalian yang mungkin baru keluar dari kuliah dan mau masuk ke industri computer science. Kalian harus bisa mikir daripada belajar coding ya. Kalian harus bisa lebih berpikir menjadi kayak software architect ya. Bahkan bisa dibilang seperti kayak seorang project manager yang bisa coding, supaya kalian bisa menjadi project manager bagi AI agent kalian yang bisa bantuin kalian code gitu. Jadi yang mungkin zaman dulu perlu satu tim untuk melakukan sebuah fitur, sekarang kalian sendiri bisa melakukan fitur itu sendiri dengan menggunakan tool-tool kalian yang banyak ya. Eksperimen lah dengan AI. Jangan takut pakai AI, soalnya kalian ini bukan berkompetisi sama orang lagi. Dulu mungkin kompetisinya orang versus orang. Sekarang kompetisi kalian, kalau kalian gak pakai AI, kalian versus orang yang dibaliknya memiliki skill-skill yang bisa menggunakan banyak AI di belakang ya. Dan AI ini bukan cuman AI biasa ya, bukan kayak
ChatGPT yang kalian gratisan pakai ya. Belajarlah seperti misalnya kalau kalian subscribe ke ChatGPT, eksperimen lah gitu. Coba lihat betapa powerfulnya kalau kalian subscribe ke GPT Plus, kalian bisa lihat Codex. Codex itu sangat powerful. Atau mungkin yang sekarang banyak orang pakai Cloud Code, itu dari Anthropic. Jadi Cloud Code kalian bisa pakai Cloud Code CLI dan eksperimen dan lihat bagaimana powerfulnya dan bagaimana kalian bisa menggunakan ini untuk membantu kalian membuat produk-produk yang mungkin pada zaman dulu kalau kalian manual coding doang, kalian butuh waktu berbulan-bulan, sekarang 1 hari dia jadi gitu. Apalagi sekarang Anthropic ada model yang sangat-sangat kuat. Pernah dengar nggak Fable? Nope. Jadi Fable ini satu AI model yang sangat powerful, dimana pada awalnya Anthropic ini tuh bikin model. Awalnya mereka sebut Mythos kalau nggak salah. Nama modelnya Mythos, dan Mythos ini tuh waktu mereka tes, it could break out of its own sandbox, and then started finding huge vulnerabilities in big companies ya. Jadi Anthropic ngeliat ini, wah bahaya banget. Ini kalau dirilis ke publik, orang bisa gunakan model Fable ini untuk nyari-nyari vulnerabilities in companies and cyber attack ke mereka ya, menggunakan AI. Jadi karena ini model too powerful, mereka nggak mau rilis ke publik. Beberapa bulan kemudian, rilis ke publik. Mereka rilis ke publik. Udah gitu, apa yang terjadi? Tapi waktu mereka rilis ke publik, mereka pasang banyak guardrail, dimana kalau kalian mulai menanyakan hal-hal yang berpotensi untuk mencelakakan sesuatu yang lain, mereka bakal switch modelnya dari model Fable ini balik ke Cloud Opus gitu. Jadi di downgrade gitu modelnya, biar kalau nanya pertanyaan ini, mereka nggak boleh tanya si Fable ini, harus tanya yang lebih bodoh gitu. Opus, tapi Opus juga udah pinter banget sebenarnya. Apa yang terjadi setelah dia rilis Fable to public? Kalau nggak salah dalam malam itu cybercrime di US naik. Jadi walaupun udah banyak guardrail, orang tetap aja bisa cari celah untuk menggunakan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan karena itu government suruh Anthropic retract lagi Fable. Belum siap. AI itu udah sampai segitunya gitu. Tapi akhirnya sekarang Fable udah dirilis ke publik lagi, tapi it's like the downgraded version of Fable gitu. Udah nggak sepintar dulu Fable-nya yang sekarang dirilis ke publik. Karena the rules and the regulation needs to catch up with how fast AI is developing. Oke, nggak cuman tool seperti itu, apalagi yang kalian bisa mainin sekarang lagi zamannya. Ya ini tuh geraknya cepet banget. Dulu sebelum aku lulus, orang belum ada banyak yang ngomongin tentang retrieval augmented generation gitu. Sekarang aku lulus, tiba-tiba semua pekerjaan nyari orang yang bisa retrieval augmented generation. Oke, aku pelajari terus udah beres, sekarang requirement-nya udah beda lagi. Sekarang orang nyari, dulu tuh ada banyak yang nyari orang yang bisa, sebutnya MCP, Model Context Protocol, itu tuh lebih buat agentic AI. Nah, sekarang tuh lagi zamannya agentic AI, di mana agentic AI itu apa? Agentic AI itu tuh sebuah AI yang ya seperti OpenCloud dan Hermes. Eksperimen lah dengan OpenCloud dan Hermes. Jadi kalau kalian mau masuk industri ini, kalian harus, it's a lifelong learning thing gitu. Kalian harus bisa berani eksperimen, bisa catch up with the new technologies and expectations. Soalnya ekspektasi tuh akan selalu berubah gitu. Terus kalau kalian gak catch up, ya kalian yang ketinggalan. Terus kamu dengar catch up dan belajarnya dari mana? Ya ikutinlah sosial media dan orang-orang yang ngomongin AI. Dan if you have a community, your community will eventually talk about this lah. If the community is like these kind of communities lah gitu. Jadi misalnya waktu pada zamannya OpenClaw kemarin ini, dan OpenClaw sekarang udah mulai ketinggalan zaman. Sekarang orang udah mulai main AI agent namanya Hermes. Jadi waktu zamannya OpenClaw juga aku juga main gitu. Cuman Hermes juga mirip-mirip OpenClaw nggak sih? Pakai Mac Mini, deploy, mirip terminal. Nggak perlu Mac Mini sebenarnya. Jadi Raspberry Pi. agentic aku di Raspberry Pi. Ini adalah Raspberry Pi ya. Jadi kalau kita Kok buka, beda banget sih kelihatannya? nah, ya beda banget apanya? Yang Koko dulu lihat warnanya hijau kayak USB stick dicolok ke dinding. Memang hijau. Ini Raspberry Pi-nya tuh hijau di bawah. Ini hijau kan, ini Raspberry Pi 4 apa? Yang atas ini yang warna biru tuh attachment. Jadi ini attachment yang ditaruh di atas, dan attachment ini kita bisa beli attachment macam-macam lah. Kita sebutnya head. Jadi di sini kita bisa main-main buat host AI agent kalian gitu. Dimana pada saat itu aku sempat bikin banyak multi agent sistem menjadi aspri aku ya. Jadi aku semuanya ada nama-namanya. Dulu aku punya
Jarvis tuh kayak general manajernya yang nge-manage agent-agent lain. Aku punya Rachel buat setiap minggu aku suruh dia lihat konten-konten sosial media aku, evaluate performance-nya dan suggest konten idea setiap minggu gitu. Terus aku ada Buffett, namanya Buffett, itu investment agent aku ya. Dimana sebelum open market aku suruh dia research gitu, market apa aja yang lagi investable, apa yang mungkin ya kasih aku advice lah, investing advice. Aku dulu punya Rocky itu agent aku yang nge-track setiap hari aku makan apa aja, aku udah makan berapa kalori, dia bakal kasih lihat dashboardnya, aku hari ini makan berapa kalori, targetnya berapa, proteinnya berapa, terus bakal kasih workout rutin gitu. Hari ini rutin kamu bakal gini. Jadi kita bisa punya aspri seperti ini. Kalau mau bikin seru juga, aku dulu punya coding agent namanya Linus gitu, dimana si Linus ini bisa bantuin aku bikin 2D pixel office kayak gini nih. Tara. Jadi kita bisa lihat agentnya lagi kerja atau agentnya lagi main-main aja. Kalau main-main ya kita bisa marahin, kalau kerja kau gitu. Koko suruh Koko nyuruh Aristotle bikin 2D office, dia bikinin jelek banget hasilnya. Dan Koko pikir pas Koko pakai open cloud lama-lama, kayak mereka tambah lama tuh agak dia not that smart gitu loh. Maksudnya nggak pinter-pinter banget, kadang-kadang GPT aja lebih pinter. Ya maksudnya otaknya juga, otak dibalik open cloudmu apa GPT juga ya, kan? GPT. Ya sebenarnya secara kepintaran ya sama aja, tapi the way you structure their, let's say their memory structure and everything, it matters gitu. Jadi kalau kalian mau penasaran, mau main-main sama tool-tool kayak gini, silahkan ya. Dimana beberapa orang banyak yang take it to the next level. Mereka kasih akses credit card mereka ke AI agent ini supaya mereka bisa kasih tugas gitu. Misalnya setiap hari sebelum aku pulang, aku mau udah ada makanan di depan rumah gitu. Jadi setiap hari sebelum dia pulang dari kantor atau apa, dia tuh udah beliin gojekin mereka makanan ke rumah pakai credit card majikannya gitu. Berani nggak kamu kasih akses credit card gitu? Kalau laptopnya kebobol kan mati ya. Cuman kalau laptopnya aman sih harusnya aman. Makanya, jadi it comes with risk lah main-main AI agent kayak gini juga. Nggak 100% aman, tapi sekarang zamannya lagi menuju ke sini. Tapi itu udah bahasannya udah mencong banget dari bahasan hari ini. Menurut aku ini bukan akhir dari pekerjaan software engineering. Walaupun mungkin banyak dari kalian yang mungkin di bidang ini pada hari ini ngerasa kayak, waduh, cari kerjaan tuh susah banget. Is this the end ya? This is the end. Tapi menurut aku bukan seperti itu. Ini lebih ke pekerjaan software engineering ini tuh sebenarnya masih in demand, tapi the way you work will be different ya. Ekspektasinya sekarang berubah, dan developer yang bisa menggunakan AI pada akhirnya akan menjadi lebih valuable daripada developer yang ketinggalan zaman gitu, yang udah nggak ngikutin zaman dan masih coding secara manual tradisional. Yang berubah itu bukan profesinya, sebenarnya yang berubah tuh lebih ke ekspektasinya ya. Ekspektasi dari software developer tuh selalu berubah dan kalian harus bisa beradaptasi. Walaupun susah, kalian pasti bisa. Juga biar kalian gak selalu capek ngejar-ngejarin pekerjaan, ngejar-ngejarin recruiter, kalian bisa coba membuat recruiter yang cari-cari kalian. Dimana ini caranya tuh kalian harus membuat diri kalian visible. Jadi recruiter tuh bisa notice dan lihat apa yang kau lakukan dan lain-lain. Dengan cara ini aku dapat dari videonya si Sajat Kader juga. Kalian bisa mulai coba aktif di LinkedIn. Dimana kalian bikin project apa, cerita aja di LinkedIn ya. Kalian dapat achievement kecil apa, cerita aja di LinkedIn. Kalian gagal apa, dapat pelajaran apa dari kegagalan itu, post di LinkedIn. Karena kalian banyak post di LinkedIn, mungkin recruiter tuh sekarang banyak carinya dari LinkedIn. Dimana kalau kalian banyak post, mungkin recruiter bisa ngelihat kalian post apa, dan dari situ mereka, oh ini lumayan nih, aku kebetulan lagi nyari software engineer buat apa ya. Jadi mereka bakal bisa DM kalian dengan opportunitas. Aku lagi nyari engineer yang bisa ini. Kalian tertarik atau enggak? Kalau susah mencari oportunitas, buatlah oportunitas kalian sendiri dengan cara ya membuat diri kalian sendiri juga visible di media-media profesional seperti LinkedIn. Aku juga kadang suka post-post di LinkedIn cerita tentang aku ikut hackathon atau apa. Kalau kalian mau connect di LinkedIn, silahkan cari aku di LinkedIn, ini LinkedInku. Kalau misalnya
pekerjaan minimum requirement perlu minimum 2 tahun experience, ya apply aja. Kalian nggak punya experience juga apply aja, bikinlah experience sendiri, baguskanlah resume kalian dengan portfolio dan project-project yang kalian bisa tampilkan ya. Dan project-project ini kalian bisa menggunakan AI juga untuk membaguskan portfolio kalian sendiri, seperti yang Kokoku lakukan. Kalau kalian nggak punya experience, bisa bikin experience sendiri, bisa bikin kamu cerita coba. Ya intinya dulu tuh Koko pernah jadi project manager di perusahaan IT, which is a startup. Koko nggak bisa coding sama sekali, cuman Koko tuh dulu bikin pengalaman coding Koko sendiri. Jadi Koko nggak coding jujur, Koko cuman punya temen yang bisa coding, dan Koko punya tim yang code for me, and they technically give me the technical awareness lah. So pas Koko di interview, ya Koko ngomong aja jujur, aku nggak bisa coding, cuman aku punya technical awareness, even though aku nggak punya technical background. Dan menurut aku, technical awareness itu lebih penting dan the ability to lead the team dibanding orang yang emang bisa coding. Soalnya orang yang bisa coding itu cuma technician. Orang yang bisa nge-leading tim, yang tahu punya awareness lah apa yang kejadian di dalam tim itu. That is more important on building an app lah ya, basically. That's why like akhirnya bosnya suka sama responsnya, ya Koko di hire. Dan kenapa Koko bisa di hire di perusahaan IT meskipun Koko backgroundnya arsitektur dan project management? Ya soalnya Koko bikin pengalaman sendiri. Koko bikinlah startupnya udah jadi, aplikasinya udah publish dulu tuh. Udah aplikasinya publish, dilihat sama bos Koko dan ternyata emang itu sejalan sama apa yang bos Koko mau ngelakuin. Hire, bikinlah pengalaman sendiri. Bukan berarti kamu kerja di tempat kerja tuh harus bener-bener gimana ya? Harus bener-bener employer-nya si A, namanya harus udah ternama atau kayak gimana? Enggak juga. Asalkan kamu punya pengalaman, kalau misalnya kamu punya bisnis dan kamu kerjain roles yang kamu emang pengen apply buat role itu, that's fine. Soalnya kamu emang punya pengalaman yang kamu bikin sendiri gitu loh. Itulah ceritanya, singkatnya. Jadi gimana menurut kalian nih? Apakah AI beneran membuat entry level developer semakin sulit ya? Atau mungkin sebenarnya perusahaan yang memang naikin standarnya ya? Coba diskusi di bawah di kolom komentar. Oke, kami dari Ngopi Merantau, good luck to you guys yang mau menjadi software engineer di tahun ini. Kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar negeri kepada orang Indonesia yang subscribe. Amin cepat kaya. Bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.